Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, jumpa kembali di RHI Renungan hari ini. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco, siap untuk mendampingi, dan kita bersama-sama akan berproses di dalam penyertaan Tuhan. Saya dari Padepokan Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Sudah saya berdoa, semoga ibu, bapak, dan kita semua ada di dalam limpahan kasih dan penyertaan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membahas satu tema, yaitu bagaimana hidup beriman di tengah krisis. Kita kemarin sudah membahas tentang bagaimana kita tetap berefleksi, bagaimana kita bisa berpengharapan. Dan yang ketiga pada saat ini adalah bagaimana kita beriman di tengah krisis kehidupan yang senantiasa kita hadapi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, suka atau tidak, kehidupan bagaikan orang berlayar. Ada gelombang-gelombang yang menghampiri kita, tapi juga kadang ada batu karang yang menghadang, yang bisa membahayakan posisi perahu kehidupan kita. Artinya, suka atau tidak, dinamika hidup itu ada. Tantangan dan kesulitan itu ada. Persoalan, masalah pasti ada. Tapi persoalan utama adalah bagaimana kita menyikapi tantangan itu. Apakah kita mampu berefleksi, apakah kita mampu berpengharapan, dan kali ini kita tegaskan, apakah kita masih mampu untuk memiliki iman di tengah kesulitan, tantangan, persoalan, bahkan beban hidup yang berat. Bahkan tidak hanya itu, kadang sampai dengan ancaman. Saudara, kita akan belajar dari kesaksian anak-anak muda tentang hal ini. Kita akan melihat, karena biasanya kita membuat stereotip anak muda itu belum berpengalaman, belum matang, emosional, dan setumpuk cap. Tapi saya mengatakan anak muda itu hebat. Mereka bisa belajar hal yang baru, dan mereka kalau sudah memegang teguh keyakinannya, mereka tidak tergoyahkan. Anak muda juga bisa menjadi teladan yang baik. Itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataanmu, pikiranmu, perbuatanmu. Janganlah engkau direndahkan karena masih muda. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang muda, orang-orang muda yang layak menjadi teladan, bagaimana dia tetap punya iman di tengah ancaman kehidupan, bahkan kesulitan yang besar yang terkait dengan nyawanya sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita belajar dari 3 orang muda yang pantas dihayati, ditiru imannya, bagaimana dia beriman di tengah krisis. Kita akan membuka kitab Daniel pasal 3. Daniel pasal 3, saudara cermati khususnya pada ayat yang ke-14 sampai dengan 19. Yang demikian sabda Tuhan. Daniel 3 ayat 14 sampai dengan 19. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia,
Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dilemparkan. Kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Saya tambah ayat 22. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Saudara, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh suatu pengalaman yang menarik. 3 anak muda, Sadrah, Mesah, Abednego, diancam kalau tidak mau menyembah patung emas, maka akan dihukum, yaitu ada perapian yang disiapkan gede, yang menyala-nyala, dan siapa tidak mau dilemparkan ke perapian itu, terbakar mati. Dan dia dipanggil oleh Raja Nebukadnezar karena ada laporan dari intel bahwa Sadrah, Mesah, Abednego tidak mau, maka klarifikasi. Apakah benar kamu tidak mau menyembah patung emas dewaku itu? Apakah benar? Mari sekarang kamu harus siap untuk menyembah. Kalau ada bunyi-bunyian, ada kode, ada suara ini itu, maka itu saat penyembahan dilakukan dan kamu harus lakukan. Jika tidak, kamu akan masuk hukuman dan dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Dan sang Prabu dengan marah mengatakan, dewa manakah yang bisa menolong kamu dari perapian itu? Saudara yang terkasih, Sadrah, Mesah, dan Abednego dengan penuh hormat mengatakan, tidak ada yang perlu didiskusikan tuanku. Kami tetap tidak akan menyembah patung. Kalau Tuhan yang kami sembah, Yahweh, Yehuwa, akan menolong kami, maka dia pasti sanggup melepaskan kami dari api yang menyala-nyala dari tangan tuanku itu. Tapi kalau Tuhan tidak menolong kami dan menghendaki kami mati di situ, akan kami lakukan dan kami
tidak akan menyembah patung emas itu. Saudara, dikatakan di sana, Nebukadnezar marah besar, dan perapian dibuat 7 kali lebih panas, sehingga orang-orang yang mau melemparkan dari atas itu mati terbakar saking panasnya. Dan Sadrah, Mesah, Abednego dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala itu. Krisis, tapi tetap beriman meskipun kematian harus menghadap. Saudara, kisah ini kita tahu akhir dari kisah ini. Apakah benar Sadrah, Mesah, dan Abednego mati terbakar, hangus? Apakah benar bahwa Tuhan tidak mampu menolong dari kesulitan itu, dari tangan Nebukadnezar dengan hukuman api yang menyala-nyala itu? Apakah benar bahwa iman Sadrah, Mesah, Abednego menghilang? Jawabnya tidak. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Daniel pasal 3 ayat 23 dan seterusnya menjelaskan kepada kita akhir dari kisah ini. Saya baca buat kita. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar Raja, katanya. Tapi kulihat ada 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara, Daniel 3 ayat 23 sampai dengan 25. Dan kita tahu ternyata Sadrah, Mesah, Abednego lolos dari kematian, ditolong Tuhan. Ada seorang malaikat yang diutus Tuhan, dan malaikat itu yang dikatakan seperti anak dewa. Malaikat itu yang membuat api tidak bisa menyentuh tubuh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Saudara, setiap ada tantangan, kesulitan, dan krisis, iman akan bicara, dan iman itu akan dijawab oleh Tuhan, meskipun tentu jawaban Tuhan adalah sesuai kehendak Tuhan. Kebetulan dalam kisah ini, Sadrah, Mesah, Abednego memang tidak diizinkan mati, tapi kemudian ditolong, dan kita tahu akibatnya mereka lalu dihargai Allah mereka, yaitu Yahweh, kemudian dihormati dalam kerajaan Nebukadnezar. Suatu peristiwa yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat-ayat ini kita menemukan 3 pelajaran penting kalau sedang menghadapi krisis. Pertama, fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Kedua, terus meyakini penyertaan Allah, memegang teguh iman dan pengharapan. Entah hasilnya Tuhan menolong atau tidak, maka tetap yakin. Maka yang ketiga adalah penuh risiko, siap menghadapi risiko itu. Maka kalau diringkas, fokus kepada Tuhan, tetap beriman, dan siap menghadapi risiko. Fokus pada Tuhan, tetap beriman, dan siap menghadapi risiko. Saudara, kenapa begitu? Karena kita tahu Tuhan punya kehendak, dan apa yang terjadi adalah yang terbaik dari Tuhan buat kita. Kita meyakini hal itu dan percaya hal itu sepenuhnya. Sadrah, Mesah,
dan Abednego meyakini dan percaya itu. Dan mereka memang kemudian dilepaskan. Tapi coba kata-katanya perhatikan. Sadrak, Mesak, Abednego, Tuanku, kalau Tuhan mampu menolong dan bersedia menolong, kami akan ditolong. Tapi kalau Tuhan berkenan, kami dibiarkan, kami tetap tidak akan menyembah patung. Artinya, sampai mati pun siap. Itu resiko. Nah, oleh sebab itu saudara, dari poin ini kita belajar supaya kita memiliki ada fokus pada Tuhan, punya iman, dan siap menghadapi resiko. Saudaraku, ini tidak mudah. Saya ketika merenungkan hal ini juga merasa ini tidak mudah. Tapi saya akan belajar bagaimana kita sungguh-sungguh tetap fokus pada Tuhan, percaya pada Tuhan, dan siap menghadapi resiko. Semoga Tuhan menolong kita. Saudara, mari kita berdoa. Semoga Tuhan menolong kami untuk mampu menghadapi krisis dengan tetap beriman. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, semoga Tuhan menyertai dan memberkati. Bahkan yang mengikuti program ini dengan tantangan, kesulitan, persoalan, beban hidup yang macam-macam, Tuhan tolonglah kami untuk tetap beriman. Tolonglah kami untuk setia. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.